Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menjelaskan tentang sistem drainase berkelanjutan sebagai salah satu tugas dari mata kuliah rekayasa drainase. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama, saya sendiri Aisyah Smita Tamrin dengan NIM D011 20 10 20. Selanjutnya, Aisyah dengan NIM D011 20 10 54. Selanjutnya, Ahmad Thorik Atala dengan NIM D011 20 11 43. Selanjutnya ada Andrian Buana Abdi Padang dengan NIM D011 20 11 18. Dan yang terakhir, ada Elma Ruralalo dengan NIM D011 20 10 92. Baik, jadi sebelum kami menjelaskan tentang salah satu contoh dari sistem drainase berkelanjutan yang akan kami bahas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem drainase berkelanjutan. Jadi, sistem drainase berkelanjutan mengatur air hujan yang jatuh di suatu wilayah das dengan menyerupai apa yang terjadi secara alamiah dan ramah lingkungan. Sistem ini mencegah banyak masalah dari limpasan air permukaan dengan mengurangi dampak dari kuantitas aliran air berlebih. Nah, di sini yang akan kami bahas adalah long storage. Long storage adalah bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air dalam sungai, kanal dan atau parit pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan aliran sungai untuk menaikkan permukaan air sehingga volume tampungan airnya meningkat. Jadi saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya adalah latar belakang pembuatan long stretch. Berdasarkan daur hidrologi, volume air di dunia berjumlah relatif konstan. Namun, ketersediaan air tidak sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu kelebihan di musim penghujan dan kekurangan di musim kemarau. Untuk itu, perlu upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya air sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Saat musim hujan, masyarakat Kuta, Seminyak, Legian mengalami banjir dan musim kemarau mengalami kekeringan. Long stretch di sini berfungsi memenuhi kebutuhan air untuk industri dan rumah tangga, serta mampu mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui fungsi dari long stretch. Fungsi long stretch sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah untuk menyimpan luapan air, aliran permukaan, dan curah hujan sebagai sumber irigasi pada musim kemarau. Selanjutnya adalah untuk mengetahui proses konstruksi dari long stretch. Proses konstruksinya itu ada 3, yaitu prakonstruksi, tahap konstruksi, dan pasca konstruksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Atrian. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai proyek Low Storage Muara Tikat Mati, Bandung, Bali. Lokasi proyek Low Storage Muara Tukat Bali berada di Desa Patasari, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Tukat Mati merupakan sungai yang menjadi saluran drainase pada Kuta dan Legian. Pada musim penghujan, masyarakat Kuta, Seminyak, Legian mengalami banjir dan musim kemarau mengalami kekeringan. Karena itulah, sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi banjir dan kekeringan, pemerintah setempat membangun long storage. Long storage bertujuan sebagai penyedia air dan untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk industri dan rumah tangga mencapai dan mampu mengembangkan dan meningkatkan konservasi hutan mangrove serta meningkatkan sektor pariwisata. Ya, berikutnya yaitu mengenai bangunan long storage memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, volume tampungannya berkisar antara 500 meter kubik hingga 3000 meter kubik. Namun, apabila didapatkan potensi volume tampungan yang lebih besar,
maka dapat lebih mengalir luas layanan pertanian dengan syarat anggaran masih tersedia. Yang kedua yaitu ketinggian tanggul maksimumnya adalah 3 meter. Dan yang ketiga yaitu kemiringan saluran lebih kecil dari 3%. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Proses konstruksi. Jadi, proses konstruksi ini akan dilakukan di sepanjang sisi barat dan sisi timur muara Tukat Mati. Adapun proses konstruksi ini terdiri dari prakonstruksi, tahap konstruksi, dan pasca konstruksi. Prakonstruksi. Jadi yang pertama, terlebih dahulu dilakukan survei pola ketinggian air di sekitar lokasi proyek. Proses survei ini dilakukan selama siklus 15 hari non-stop untuk mendapatkan data pasang surut permukaan air. Yang kedua, selanjutnya dilakukan survei boring dan STP atau Standard Penetration Test untuk menguji stabilitas dan keadaan tanah di sekitar lokasi proyek. Tahap konstruksi. Jadi yang pertama, dilakukan pengangkutan material span pile ke lokasi proyek menggunakan trailer. Kemudian, setelah selesai, material akan diturunkan dari trailer dengan bantuan trin. Ya, baik, selanjutnya bagian ketiga dari tahapan konstruksi. Di sini kita akan melakukan pengerukan pada lokasi konstruksi SPLS dengan bantuan ekskavator yang sekitar dari penanaman berikut ini. Dari 6 gambar berikut ini merupakan contoh dari pengerukan pada lokasi konstruksi FPS dengan bantuan alat ekskavator. Proses konstruksi tersebut akan dilakukan sampai muara Tukat Mati dengan mempertahankan kelestarian hutan mangrove di sekitarnya. Selanjutnya dari tahapan konstruksi kita akan masuk pada tahapan pasca konstruksi, yang dimana sungai akan dinormalisasikan, dan setelah sungai dinormalisasikan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang bersih dan asri, dan pada musim penghujan, tidak akan ada lagi masalah banjir di lingkungan sekitar. Hal ini tentu akan membawa banyak dampak positif bagi masyarakat di sekitar Tukat Mati dan para wisata Bali pada umumnya. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah long storage adalah salah satu sistem drainase berkelanjutan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk industri dan rumah tangga. Sistem kerja bangunan penahan air adalah dengan menyimpan air dalam sungai, kanal, dan atau parit pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan aliran sungai untuk menaikkan permukaan air sehingga volume tampungan airnya akan meningkat. Jadi ada beberapa tahapan konstruksi dari long storage itu sendiri, dimulai dari prakonstruksi, tahap konstruksi, dan yang terakhir itu pasca konstruksi. Sekian dari kesimpulan. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.